Halo para pecinta website LK21. Oke, kali ini 480p akan membahas film yang berjudul Geostorm tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler dan Jim Sturgess. Film ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Oke, langsung saja ke filmnya. Film diawali memperlihatkan keadaan bumi sekarang, di mana banyak rentetan bencana terjadi di berbagai belahan bumi. Ancaman kepunahan manusia ada di depan mata. Namun, 17 negara bergabung untuk menyelamatkan bumi dengan membuat sistem satelit pengendali cuaca, dan program itu dinamai Dutch Boy. Program itu dipimpin oleh Jack Lawson. Namun setelah Dutch Boy selesai, Jack malah dituduh melanggar peraturan. Di persidangan itu, Jack dicopot dari jabatannya. Lalu jabatannya digantikan oleh adiknya, Mac Lawson. Mac diperintahkan atasannya untuk memecat Jack. Jack kesal dengan keputusan adiknya itu. 3 tahun berlalu, terjadi sebuah peristiwa di Afghanistan. Sebuah kota mendadak beku seketika. Semua penduduk yang ada di sana mati membeku. Presiden dan para jajaran menterinya mengadakan rapat terkait peristiwa di Afghanistan. Di tengah rapat, Mac mengusulkan mengirim seseorang untuk memperbaiki Dutch Boy. Ketika rapat usai, Dekom, sekretaris presiden dan juga pengurus keamanan presiden menyarankan untuk mengirim Jack ke Dutch Boy karena ia adalah pembuatnya. Namun, Mac tidak yakin bahwa Jack mau kembali ke sana. Dekom meyakinkan Mac bahwa dia bisa membujuk saudaranya itu. Di Dutch Boy, pemeriksaan satelit Afghanistan dilakukan. Seorang pegawai bernama Mahmud menemukan sesuatu, namun ia tidak melaporkan hal itu. Lalu ia menyimpan temuannya itu di sebuah loker. Namun tak lama insiden terjadi yang membuat Mahmud meninggal. Di lain tempat, Mac pergi ke Florida untuk menemui Jack. Di sana ia menjumpai anak Jack bernama Hannah. Mac membujuk Jack untuk kembali dan memperbaiki Dutch Boy. Jack yang masih kesal dengan Mac walaupun sudah 3 tahun berlalu, ia langsung menolak tawaran Mac itu. Mac meyakinkan Jack bahwa ia sebenarnya masih peduli dengan Dutch Boy. Ditambah, sekarang keselamatan umat manusia terancam. Setelah mendengar hal itu, Jack memutuskan untuk kembali ke Dutch Boy. Di belahan bumi lain, tepatnya di Hong Kong, cuaca menjadi sangat panas. Sampai terjadi ledakan pipa gas di beberapa tempat. Namun, anehnya, suhu seketika berubah menjadi dingin. Keesokan harinya, Jack bersiap untuk pergi ke Dutch Boy. Ia berpamitan kepada Hannah. Hannah berat melepaskan kepergian ayahnya itu. Sesampainya di lokasi peluncuran roket, Jack langsung diterbangkan ke Dutch Boy. Ia sangat bersemangat bisa kembali ke Dutch Boy. Kedatangannya di Dutch Boy disambut oleh UT, seorang kepala ilmuwan di sana. UT mengajak Jack untuk menemui tim yang akan membantunya memperbaiki Dutch Boy. Tim itu beranggotakan Adisa, bagian struktur, Dukon, bagian sistem dan analisa OS, Hernandez, bagian robot, Duset, bagian komunikasi dan keamanan. Misi pun dimulai. Scene berpindah ke kediaman Mac. Mac mendapat telepon dari seorang pria dari Hong Kong bernama Cheng Long. Cheng mencurigai bencana yang terjadi di beberapa waktu lalu adalah sebuah kerusakan sistem yang disengaja. Seusai telepon, tunangan Mac bernama Sarah, seorang pengawal rahasia presiden, mendapat panggilan tugas rahasia. Cheng melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang keanehan ini. Ia menemukan sebuah proyek rahasia Geostorm. Tiba-tiba datang agen rahasia membawa senjata yang ingin membunuh Cheng. Namun Cheng berhasil bersembunyi. Setelah mendapat informasi dari Cheng, keesokan harinya Mac pergi menemui temannya bernama Dana. Mac mengajak Dana untuk menyelidiki kasus ini. Mac menyerahkan holoframe-nya yang berisi data penting mengenai Dutch Boy. Ternyata kecurigaan itu benar. Ada seseorang yang ingin mengambil alih Dutch Boy. Siapakah dia? BTW, holoframe itu kayak semacam perangkat yang dimiliki orang-orang penting yang berhubungan dengan Dutch Boy. Alat untuk mengakses semua informasi mengenai Dutch Boy. Oke, lanjut lagi ke filmnya. Mac memberitahu Jack lewat video call. Kemungkinan semua insiden itu terjadi karena ulah seseorang secara sengaja. Ketika akan memeriksa satelit Hong Kong, terjadi sebuah insiden yang membuat satelit itu hancur dan semua data di dalamnya hangus. Namun Duset memberitahu bahwa ada serpihan satelit yang berisi data di dalamnya dan sekarang tersangkut di bagian luar Dutch Boy. Di tempat lain, Mac ditelepon Cheng. Cheng memberitahu Mac hasil temuannya dan ia mengajak Mac untuk bertemu besok di alun-alun. Ketika Jack mengambil panel yang tersangkut itu, terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan panel itu terbuang ke luar angkasa. Namun untungnya Jack berhasil mengambil data rekaman itu, tapi ia menyembunyikannya dari timnya karena ia mencurigai ada penyusup. Ini pestor nih kayaknya nih. Ternyata data itu memuat fakta yang sebenarnya tentang insiden yang menimpa Mahmud.
Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan, Mike menunggu Cheng di alun-alun. Ketika Cheng hendak menyeberang, tiba-tiba seorang pria tidak dikenal mendorongnya, membuat Cheng tertabrak mobil dan sekarat. Di akhir ajalnya, Cheng memberi clue kepada Mike tentang proyek rahasia bernama Zeus. Setelah itu, Jack call Mike. Ia memberitahu informasi penting namun dalam kode rahasia yang hanya dimengerti oleh Mike. Setelah pembicaraan itu, Mike meminta salinan video lalu pergi menemui Dana. Di sana, Dana membantunya untuk mengenskripsi pesan itu dan juga mencari informasi mengenai proyek Zeus. Namun Dana tidak bisa mengaksesnya. Itu memerlukan akses khusus yang hanya dimiliki orang dalam gedung putih. Lalu Mike meminta bantuan Sarah untuk mengakses proyek Zeus itu. Di tempat lain, Jack menemukan petunjuk yang mengarah ke loker Mahmud. Namun ketika memeriksa lokernya, Jack tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba dosa di belakang mereka lalu menodongkan pistol ke arah Jack. Ia mencurigai Jack adalah dalang dari semua ini. Namun Jack meyakinkannya bahwa bukan ia pelakunya. Lalu, Doset memberitahu bahwa Mahmud menyimpan data itu di loker lain. Rupanya data itu menyimpan sebuah virus yang ditanam di Dutch Boy, membuat sistem malfungsi. Akhirnya, Mike berhasil mengakses proyek Zeus dengan bantuan Sarah. Proyek itu berisi skenario badai Geostorm. Seseorang telah merencanakan pemusnahan umat manusia. Mengetahui hal itu, Mike memberitahu Jack lewat feed call. Namun kali ini Mike mengajak Dana untuk mengamankan jaringan feed call, agar Jack dan Mike bisa berbicara langsung tanpa kode rahasia. Mike memberitahu bahwa ada seseorang di dalam pemerintahan yang menskenariokan ini semua. Jack menduga hal itu sebelumnya. Lalu Jack memberitahu bahwa Dutch Boy sedang terserang virus. Ia harus merebooting sistem Dutch Boy untuk membersihkan virus itu. Tapi ia memerlukan kill code, di mana kode itu hanya diketahui oleh presiden. Tapi Jack menduga bahwa presiden adalah dalang dari semua ini. Mike akan berusaha untuk mendapat kode itu untuk merebooting Dutch Boy. Feed call diakhiri. Virus itu mulai menyebar hampir ke seluruh sistem, membuat ratusan satelit yang melindungi bumi tidak bisa dikendalikan, menciptakan berbagai bencana di belahan bumi. Jack berinisiatif untuk menabrakkan satelit yang terinfeksi virus dengan satelit pengganti. Ternyata rencana itu berhasil untuk menghentikan bencana. Lalu peringatan badai Geostorm muncul dalam waktu 1 jam 30 menit. Di Orlando, Florida, presiden sedang melakukan kampanye. Di sana, Mike menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rencana rahasianya. Karena Mike terlihat cemas, Dekom mendekatinya. Ia menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Mike. Pada awalnya, Mike berdalih, tapi Dekom meyakinkannya untuk memberitahu apa yang Mike pikirkan kepada Dekom. Setelah menceritakan rencananya itu kepada Dekom membantunya untuk bertemu presiden di ruang tunggu presiden. Mike langsung ke ruangan itu. Sesaat ketika akan menutup pintu, Dekom menembaknya. Untungnya tembakannya meleset dan Mike berhasil melarikan diri. Ia menghampiri tunangannya dan menyuruhnya untuk menculik presiden sekarang. Lalu Sarah menyuruh Mike untuk mencari mobil sementara ia akan menculik presiden. Sarah menembakkan pistolnya ke udara dan membuat alarm palsu bahwa ada ancaman penembakan presiden. Protokol penyelamatan presiden dikerahkan. Pas Pampres mengawal presiden untuk dievakuasi. Sarah memerintahkan Pas Pampres untuk menjaga beberapa tempat yang beresiko. Lalu Sarah menculik presiden dan membawanya ke parkiran. Di parkiran, Mike sudah menyiapkan mobil taksi untuk membawa presiden keluar dari Orlando, karena Orlando sebentar lagi akan dilanda bencana. Di gerbang parkiran, mereka dihadang oleh anak buah Dekom. Lalu aksi kejar-kejaran terjadi. Ketika akan meninggalkan Orlando, Dekom dan bawahnya sudah menghadang dengan basoka. Ketika mobil presiden lewat, langsung dibasoka oleh bawahan Dekom. Ketika Dekom mengecek ke dalam mobil, ia terkejut. Tidak ada mayat di dalam mobil. Lalu dari belakang tiba-tiba Sarah membekuknya. Ketika ditanya alasannya melakukan ini semua, Dekom menjawab bahwa ia ingin menghabisi seluruh musuh Amerika dan membuat Amerika menjadi negara adidaya lagi seperti tahun 1945. Lalu Mike yang geram memberikan bogum mentahnya. Sementara itu di Dutch Boy, Jack mengalami masalah serius. Dutch Boy mengaktifkan penghancuran diri. Jack memerintahkan seluruh kru untuk segera evakuasi. Tapi Jack harus tinggal karena harus menunggu Mike memberikan kill code untuk melakukan rebooting, karena prosesnya harus dilakukan secara manual. Ketika Jack melihat Dukon tidak ikut evakuasi, Jack tahu bahwa Dukon adalah penyusup yang menyebarkan virus itu ke Dutch Boy. Lah ini nih investornya nih.
Mereka pun saling bergelut, tinju sana sini, tembak sana sini. Ketika Jack mengetahui ada kaca yang tertembak, ia menyelamatkan diri dengan berpindah ruangan lalu menutup pintunya. Dukun yang tak sempat menyelamatkan diri lalu terbuang keluar angkasa. Lalu Jack menunggu kabar dari Meg. Setelah sampai di kantor NASA, Meg dan Presiden fit call. Presiden segera memberi kill code itu kepada Jack untuk melakukan rebooting. Perlu waktu 1 menit untuk mentransfer kill code itu. Lalu Meg mengucapkan salam perpisahannya kepada Jack. Jack tahu bahwa sedikit kemungkinan ia akan selamat. Haru Bray di sini momennya sumpah. Karena transfer kill code telah selesai, Jack bergegas untuk melakukan rebooting sistem. Karena tidak banyak waktu lagi. Ia harus ke ruang kendali utama, namun perjalanan ke sana tidak mudah. Namun untungnya UT datang untuk membantu Jack. Singkat cerita, mereka berhasil melakukan rebooting sistem. Bencana di bumi seketika berhenti. Namun prosedur penghancuran diri tidak dapat dibatalkan. Di tengah kematian yang akan menghampirinya itu, Jack melihat sebuah harapan. Sebuah satelit masih utuh bisa digunakan untuk kapsul darurat. Mereka akhirnya menuju kapsul itu. Di bumi, seluruh orang bersedih karena Jack Lawson, sang pemimpin proyek Dashboy itu menjadi korban dari hasil ciptaannya sendiri. Tak lama berselang, Dashboy meledak. Meg terpukul dengan kepergian kakaknya itu. Namun, sebuah cahaya redup berkedip. Meg berharap bahwa itu adalah kakaknya yang selamat. Tak lama berselang, sebuah pesawat menghampiri cahaya itu, yang ternyata berisi Jack dan UT. Mereka akhirnya selamat mendarat di bumi. Ending yang sangat membagongkan. Itu mah channel sebelah. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurut saya film ini tidak membingungkan. Asal-usul ceritanya dijelaskan dengan sangat baik. Penggambaran tokoh juga sangat baik. Dijelaskan tokoh ini bagian apa, tokoh itu bagian apa. Untuk efek CGI-nya beberapa scene terlihat kasar, tapi keseluruhan cukup bagus. Saya suka dengan konsep film seperti ini. Seperti biasa, jika kamu ingin download film ini, bisa klik link di deskripsi. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan politik ikut campur dalam proyek seperti ini. Dan tetap selalu menjaga bumi dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan menanam pohon. Karena jika bumi sudah sekacau film Geostorm, perlu anggaran yang sangat banyak untuk membuat satelit sebanyak itu. Oke, sampai di akhir video. Bagi kamu yang ingin request film apa, bisa komentar di bawah. Jika kamu suka dengan konten dan channel seperti ini, bisa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Like dan komen agar channel ini terus berkembang. Oke bre, udah selesai videonya. Terima kasih.